Dalam Ijtima' Sanawi tahun 2020, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia digelar secara virtual. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas membeberkan ihwal sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia, yakni sistem ekonomi sosialisme Indonesia. Disampaikannya bahwa dalam sistem ekonomi yang dianut Indonesia, tujuan berekonomi adalah guna menciptakan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menurutnya bahwa segala institusi dan lembaga keuangan yang ada di tanah air harus diarahkan bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, menurutnya segala institusi dan lembaga keuangan yang ada di negeri harus diarahkan bagi tercapainya tujuan. Akan tetapi Anwar Abbas melihat masih jauh panggang dari api. Suasana religiusitasnya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa sistem ekonomi kita ini adalah sosialisme versi Indonesia, bukan sosialisme marxisme ya. Versi kita. Mubiarto menyatakannya dengan istilah sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, di dalam sistem ekonomi sosialisme Indonesia ini, ya tujuan kita berekonomi adalah untuk terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu segala institusi dan lembaga keuangan yang ada di negeri ini, itu harus diarahkan bagi tercapainya tujuan itu. Tetapi saya lihat masih jauh panggang dari api. Ya, kenapa saya katakan masih jauh panggang dari api? Karena faktanya tidak seperti itu. Dan ini bukan pekerjaan Pak Ferry sendiri ya. Meskipun saya menyebut nama Pak Ferry, ini tidak hanya menyangkut diri Pak Ferry sendiri. Peserta webinar tidak diperkenankan untuk menghidupkan audio. Dalam kesempatan, Anwar Abbas juga menyinggung merger Bank Syariah BUMN. Menurutnya, penggabungan ketiga bank syariah tersebut berpotensi menurunkan dukungan perbankan ke sektor UMKM yang mendominasi ekonomi nasional. Anwar berharap pemerintah meminta komitmen lebih dari bank syariah hasil mega merger untuk tetap fokus pada pembiayaan UMKM dan tak sekedar meningkatkan profit. Dalam praktik perbankan, ia kembali mengingatkan banyak pelaku UMKM yang saat ini tidak mendapat pembiayaan cukup untuk menunjang ekonomi keluarganya. Hal ini justru menjerumuskan pelaku UMKM mengambil pinjaman non-bank yang mahal dan sering tak bertanggung jawab dalam penagihan. Tim TV-mu memberitakan.